So, dalam kegiatan kita lagi cuanin Bitcoin saat dia lagi ke samping, ada sesuatu hal yang terjadi yang cukup menarik. Ada laporan bahwa ada whale besar, nilainya, dia itu ngambil short $400 juta nilai Bitcoin. So that's a very big 40x leverage, berarti jaminannya dia itu sekitar $10 juta. Right? Nah, ada yang tanya di dalam grup, ini apakah coach yang barusan ngambil short? Kenapa? Karena trade-nya itu persis sama kayak saya. Di 16 Maret, saya itu ngambil short. Right, di dalam komunitas kita udah umumkan itu di $84.321.92. Nah, apa yang terjadi? Saya kan beberapa hari sebelumnya aku udah bilang ini tuh kayak gak jelas, dia itu gak mau lanjut naik, gak mau turun, dia itu mau kocok ke samping, tapi gak ada trade yang risk rewardnya bagus, yaitu resiko ruginya cuma sekian, resiko profitnya lebih tebal jauh, right? Tapi muncul kesempatannya dan itu short yang kita ambil di 16 Maret. Nah, beberapa hari kemudian ada gerakan di pasar yang mengejutkan. Tahu-tahu pasarnya itu kayak hampir mau kena stop, terus gak jadi. Terus, loh, ini ada manipulasi dari pasar, apa yang terjadi? Terus aku cek. Oh, ternyata ada whale yang barusan nge-short basically persis sama kayak saya di 84.000, saya di 84.300. So selisih $300. Terus ada orang-orang di Twitter yang bisa lihat, oh ada orang yang stop loss-nya di mana, ayo kita hajar barengan, paksa harga naik biar kena stop loss dia, terus kita take profitnya di situ juga. Gitu loh. Jadi pasar retail lagi mau likuidasi atau stop loss si trader 400 juta itu, sedangkan aku juga punya trade yang persis sama. So, okay. Jadi ada kejadian seperti gitu di pasar. Nah, tapi dari sisi saya, nah ini berhubungan sama si psychology saat lagi trading, and it's a really important sesuatu hal yang perlu dipahamin kalau kamu mau cuan dengan konsisten dari trading. And apa itu pelajarannya? Bahwa kalau kamu sudah ngambil transaksi trade, sebenarnya apa itu gerakan yang terjadi di tengah itu gak relevan sama sekali. Saat kamu masuk ke trade manapun, dan ini kita omong dalam hal bisnis, dalam apa, ada entry, ada exit plan. Exit plan itu antara rugi atau untung. Selesai, gitu loh. Aku salahnya di mana, benernya di mana, profitnya di mana, lossnya di mana. Dan itu harus diukur, udah tahu jelas dari awal sebelum masuk, right? Dan itu prinsip yang kita selalu terapin dalam transaksi tradingnya kita. Itu kenapa kita bisa bilang win-loss ratio-nya kita ya kurang lebih 60, 70, 80% profit, sisanya loss, tapi sekali cuannya itu 2 kali lipat, lebih besar daripada loss kita, gitu loh, on average, sehingga netnya pasti selalu cuan, gitu loh. Nah, trader fokusnya itu kayak gitu, right? Pikirannya itu gimana caranya sistemnya supaya setiap kali transaksi ya sekali-sekali loss, it's okay. Tapi overall kalau dihitung secara let's say dari 20 transaksi, 20 trades, yes ada 30% yang loss, misalkan 70% profit. Tapi 70% yang profitnya 2 kali lipat daripada jumlah lossnya per transaksi. Nah, itu yang namanya bisnis. Paham ya? Dan itu yang sedang kita lakukan di pasar Bitcoin. Saat dia lagi kesampingkan, you kalau mau buy hold jadi investor yang cuma hodl, harganya lagi turun atau ke samping, mau cuan gimana? Harus sabar. Right? Ya kalau kita omong 10 tahun ke depan, ya of course pasti cuan. Tapi kita omong, ini ada 1 tahun yang you lagi rugi turun ke samping, kita lagi cuanin. Gitu loh. Sampai kita hitung, right? Ini kan akhirnya tadi pagi, hari ini persis banget, tanggal 18 Maret, kena target kita, right? Di situ. Terus kita udah take profit, 7,5 win, 4,1 loss, average RR 2,1. Yang artinya per $1,000 per transaksi. So anggap aja satu trade itu $1,000, right? $15,000 up, $4,100 down, right? Net profit $10,900, and then dikurangin fee transaksi, komisi, bla 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 bla, right? That's a business. Paham ya? Nah itu aku mau ilustrasi kalau $1,000 per trade. Kalau udah ukurannya saya, udah beda cerita. Paham ya? Nah, itulah gimana caranya untuk bisa konsisten profit dari trading. Dan itu yang sedang kita lakukan. Nah, ini memang cerita yang menarik karena kebetulan, ayo udah take profit, aku cek di Twitter, si Paus yang ngambil short 400 juta Bitcoin juga sudah take profit di waktu yang sama. So, aku jadi tanda tanya, apakah orang ini copy aku atau bercanda sih. Dia orang bule, jadi kayaknya sih gak ada hubungannya sama sekali ya, just pure coincidence. Cuma ya interesting lah. Dia pasti ada data yang kurang lebih merujuk ke jawaban yang sama kayak data saya, yang menunjukkan so ini pasar yang mana ini bukan waktunya untuk tarik long yang panjang atau short yang jauh ke bawah. Ini waktunya untuk quick in out cuan saat Bitcoin kocok ke samping. Dan itu konsisten sama apa yang kita sampaikan secara publik udah berminggu-mingguan. Hanya saja ini di lapangannya kayak gitu loh. So
ini aku kasih gambaran supaya kalian satu pelajari psikologinya trading kayak apa dan bisnis modelnya trading itu kayak apa. Itu gak seperti kayak yang influencer lain ngomongin pameran ini, lihat kita cuan 700% satu trade. Gak kayak gitu. Harus lihat jumlah yang panjang sekali. Dari 50 transaksi berapa yang salah, berapa yang benar gitu loh. Gak ada satupun orang yang selalu benar kalau omong trading. Beda sama forecasting ya. Trading as a business gak ada yang 100% akurat. Yang ada adalah berapa persentase profit loss dan per profitnya berapa kali lipatnya loss. Selesai, gitu loh. Ibarat kata itu gini, kalau kamu tahu probabilitasnya lempar koin 50-50. Separuh ekor, separuh kepala. Tapi setiap kali kepala you dapat $2, setiap kali loss rugi $1. Ya lempar terus lah. Lama-lama duit kamu berganda 2 kali lipat. Paham nggak? Right? Nah, konsep yang sama berlaku di trading. Hanya saja mayoritas orang nggak trading kayak gitu. Maunya selalu benar. Maunya every single trade itu profit. Maunya cuan luber cepat sekali, cuma 2-3 kali transaksi udah bisa pensiun. It doesn't work like that, gitu loh. Oke? Dan di saat Bitcoin dan hampir semua pasar lagi jebol turun ke samping, hanya ada satu cara, dua atau tiga cara untuk cuan di saat kondisi pasar kayak gitu. Satu cara adalah trading yang kita sedang lakukan dan aku berusaha nunjukin, right? Cara kedua, hasilkan income. Okay, so it's totally up to you. You gak harus, you lihat saya lakukan trading lagi cuan 7,5 menang 4,1, 7,5 profit 4,1 loss, average return risk rewardnya 2:1, right? Ya oke, itu ceritanya kita. You mau ikutan silahkan, you gak mau ikutan that's okay. Tapi hal kedua yang harus kamu lakukan, fokus ke income. Karena saatnya pasar ke samping gak bisa cuan cuma buy hold. Paham ya? Long term of course cuan. Short term, gak bisa. Harus income. Dongkrakin penghasilan. So, entah dari trading, entah dari bisnis, dua-duanya kita support. Itu yang lagi kita fokusin. Oke? So, seperti contoh, kita kemarin nih, bukan kemarin sih, minggu kemarin, kita kan sering kumpul, bahasin konsep income juga, bukan cuman konsep soal trading, right? So, kita bahas yang gimana caranya untuk bisa bungkusin penawaran. Ini rekamannya udah diposting, right? Gimana cara bungkusin penawaran supaya irresistible, orang susah menolak, customer susah menolak. Gimana caranya untuk bisa tabelkan, oke, produk ini kemungkinan laris keras atau enggak, right? So, it's these types of concepts yang mumpung pasar ke samping, you mau liatin chart, pantau chart terus-terusan juga bosen kok, paham ya? Stres sendiri malah. Better pakai otak untuk gimana dongkrakin income sambil nunggu waktunya serok Bitcoin spot. Dan kalau mau ikut cuan trading Bitcoin, so long short tapi dengan risk reward yang terukur, money management yang terukur, ya boleh gitu, oke? Tapi disclaimer on, ini bukan nasihat keuangan atau investasi, ini hanya saya sharing apa yang kita sendiri lakukan di pasar Bitcoin untuk cuanin saat kondisi pasar lagi ke samping begini, right? Dan of course komunitas kita banyak yang juga ikutan and lagi rasakan juga, oh itulah business trading, oh itulah gimana aja cara konsisten profit secara long term, bukan untung-untungan sekali jadi kaya tapi sekali juga habis, right? So itu yang harus dipikirkan dan diketahui dari yang namanya trading ini, oke? So di sini aku tahu bahwa kata trading itu ada kayak imbas buruk atau kayak persepsi buruk di kacamata banyak orang, tapi itu hanya karena ada banyak oknum di luar sana yang memang jebakin followersnya gitu loh. Kalau kita lebih lihatnya itu ke trading itu kayak it's an actual business, tapi harus pakai hitungan, pakai risk management, pakai money management, dan bukan hasil satu trade yang dilihat, tapi hasil 50 trade. Yang artinya kalau you tahu hasil 50 trade, berarti risk per trade itu bukan 50% dana kamu, gitu loh. Cuma single digit. Right? Dan itu yang bisa bantu kamu bisa trading yang konsisten, yang jago, yang hebat. Oke? Of course, itu yang kita lagi sedang bimbing di dalam komunitas kita juga, sambil juga kasih sinyal kalau aku lagi short, aku kasih tahu, kalau lagi long, aku kasih tahu. And it's extra satu jalur untuk cuanin Bitcoin, dapat income, bisa serok lebih banyak pas Bitcoin lagi bagus harganya. Di saat yang mana kita udah lewatin $105.000, dia udah turun ke 80.000, pantauin terus. Agak bosen kadang-kadang ya kan, ya sekalian aja cuanin, oke? So hopefully itu kasih kamu ide. You kalau mau cari tahu lebih dalam, of course kita nanti ada include link atau apa untuk bisa ikut komunitas kita, and semoga itu bantu kalian untuk nambah sumber cuan, sumber income, untuk bisa ngumpulin banyak Bitcoin mumpung Bitcoin belum nyentuh $1 juta per Bitcoin. Oke? See you guys next time, sukses selalu, and semoga ini bantu kalian bisa tetap cuan di saat kondisi pasar lagi gak jelas lagi ke samping. Oke, so salam sukses dan salam cuan.